Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Yulia dengan NPM 10010111909, Program Studi Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul faktor-faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Brebes pasca program Jokawin Bocah di Jawa Tengah. Baik, langsung saja ke bagian pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam perkawinan itu sendiri tentunya ada batasan usia dalam melangsungkan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana di situ dijelaskan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Adapun bagi seseorang yang belum memenuhi batas usia tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama setempat. Dispensasi pernikahan itu sendiri merupakan keringanan yang diberikan apabila calon pengantin belum berusia 19 tahun atau belum mencapai batas usia yang telah ditentukan menurut undang-undang. Dispensasi pernikahan itu sendiri diajukan oleh orang tua dari kedua calon mempelai. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, khususnya di Kabupaten Brebes, angka pernikahan dini mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2019 menuju tahun 2020. Kenaikan angka pernikahan dini tersebut disebabkan karena perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengurangi angka pernikahan dini membentuk suatu program yang dinamakan dengan Program Jokawin Bocah. Program Jokawin Bocah itu sendiri secara harfiah berasal dari 3 kata dalam bahasa Jawa. Yang pertama, jo atau ojo artinya jangan. Yang kedua, kawin artinya menikah. Dan yang ketiga, bocah artinya anak-anak. Jadi jangan menikah di usia anak-anak. Kemudian di sini peneliti akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab permohonan dispensasi pernikahan setelah adanya program Jokawin Bocah itu sendiri. Metode penelitian yang diambil yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data primer yang diambil yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes. Kemudian sumber data sekunder yang diambil yaitu dari laporan tahunan. Kemudian ke hasil dan pembahasan. Adapun secara umum, faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, faktor dari anak itu sendiri. Nah, faktor dari anak itu sendiri disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang stabil sehingga mengakibatkan anak tersebut putus sekolah. Kemudian tidak menutup kemungkinan anak tersebut melangsungkan pernikahan walaupun usianya itu masih dini dan belum mencukupi. Kemudian faktor dari luar. Faktor dari luar ini itu sendiri disebabkan karena pergaulan dari anak. Yang mana pada zaman sekarang itu teknologi semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan anak tersebut membuka situs-situs yang berbau porno kemudian mempraktekannya kepada teman lawan jenisnya. Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu hakim di Pengadilan Agama Brebes,
faktor-faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Brebes pasca program Jokawin Bocah itu sendiri, diantaranya yang pertama adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya yang terkadang melampaui batas kewajaran. Kemudian yang kedua, masa pertunangan yang sudah cukup lama. Yang ketiga, pendidikan yang kurang. Yang keempat, tingkat ketaatan terhadap norma-norma agama yang kurang. Yang kelima, ekonomi yang kurang mapan. Yang keenam, anak yang terlanjur hamil. Yang ketujuh, kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian yang terakhir, yang delapan, faktor dari orang tua itu sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.